Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un wal-arda farashnaha fani'mal mahidun wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara inni lakum minhu nadhirun mubin kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sadaqallahul
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, Maha Penyayang, tak pandang sayang. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Maka sungguh untuk orang-orang yang zalim ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka yang terdahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegarakannya. Maka celakalah orang-orang yang kafir, karena pada hari kiamat mereka telah dijanjikan, yaitu kecelakaanlah bagi mereka yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wa salamun ala al-mustafa wa ala ashabil akhyari syurafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun anda berada pada sore hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada acara dialog Mutiara Ramadan penuh hikmah. Alhamdulillah, bersama kita pada sore hari ini adalah Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Mukhtar Jibril MM. Beliau adalah tokoh yang ada di Bengkulu ini, rasanya kita semua tidak asing lagi. Beliau juga sebagai dosen yang juga sebagai ketua FKW Provinsi Bengkulu, ya, gitu. Dan juga masih banyak lagi jabatan-jabatan yang lain yang dan beliau pada sore hari ini akan mengupas mengenai judul aja hakikat tujuan hidup. Jadi Pak Ustadz, tujuan hidup manusia ini kalau kita perhatikan rasanya kita ini bermacam-macam punya tujuan. Iya. Selama belum diarahkan rasanya akan berbeda-beda tujuan hidup ini, sehingga mungkin perlu kita arahkan. Sebenarnya tujuan menurut Islam itu kan juga jelas. Manusia ini juga diciptakan oleh Allah di bumi ini, kemudian tujuannya sebenarnya kayak apa, kira-kira seperti itu. Mungkin di sini Pak Ustadz bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya tujuan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Berkaitan dengan hakikat tujuan hidup ini, kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran menuntunkan seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 56 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hazihi sajara fa takuna minaz zalimin. Itu disebutkan, kami berfirman kepada Adam, kata Allah, wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama dengan istrinya, bersama istri kamu, makanlah dari makanan yang kami sediakan sangat banyak, kemudian janganlah mendekati pohon yang ini mengakibatkan kamu menjadi orang yang zalim. Nah, di sini sudah jelas bahwa hakikat dan tujuan hidup itu tiada lain adalah bagaimana kita kembali nantinya menuju Allah, masuk ke dalam surga.
Nah, ini yang paling pokok. Jadi kita dulu dari surga. Dari surga harus kembali ke surga. Iya, harusnya begitu kan. Jadi tiada lain. Nah, oleh karena itulah makanya kita dalam dunia ini harus menjadikan diri kita sebagai Abdullah. Jadi sebagaimana Tuhan menyatakan di dalam surat Az-Zariyat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Jadi kita harus menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Nah, kalau bicara tentang hamba Allah itu kita mempersiapkan diri harusnya untuk kembali menuju surga itu. Oleh karena persyaratannya lah untuk kembali itu di dalam surat Asy-Syam, di dalam surat bukan Asy-Syam disebutkan Al-Fajr itu sebutkan pada ayat 27 sampai dengan 30, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita untuk siap masuk surga itu dengan hati yang tenang. Nah, jadi kita harus menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, kemudian dengan hati yang tenang itu yang bisa masuk surga. Berarti kita dalam hidup ini kan perlu kita isi dengan ibadah-ibadah, sehingga mungkin ibadah itu akan bisa membuat diri kita tenang. Ya, jadi kalau sekiranya kita menjadi hamba Allah itu untuk menjadikan diri kita menjadi tenang, siap untuk kembali ke surga itu, nah kita harus sebagai abdi Tuhan, hamba Allah itu ada dua tugas kan. Tugas yang pertama adalah kita sebagai khalifah. Khalifah ini pemimpin, khalifah ini wakil Tuhan di dunia. Itu amanah. Iya, itu amanah Tuhan ya. Nah, yang kedua kita harus bisa menciptakan rahmatan lil alamin. Nah, ya begitu. Jadi bukan berbuat yang akan merusak alam ini. Bukan sama sekali ya. Kita sebagai hamba Allah berarti kita harus patuh dengan ketentuan Allah. Berarti kita harus berada pada kondisi amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, kita harus menjadikan diri kita adalah sebagai orang yang memberikan rahmatan lil alamin. Nah, untuk itu barangkali kalau kita menjadi pemimpin harusnya kita menjadi orang yang berakal. Ulul albab disebutkan kan. Yang kalau ulul albab itu kalau di dalam surat Al-Imran disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu kalau kita menjadi orang yang menjadi pemimpin, ahli aulia adalah harus orang yang berpikir. Orang yang berpikir itu menurut takaran Al-Qur'an adalah orang yang mampu mengingat Tuhan pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu berbaring, dan dia selalu memikirkan, mengembangkan dan memanfaatkan isi alam ini, apa ciptaan yang Tuhan yang ada di bumi ini atau di langit, dan dia tahu untuk selalu menyatakan kepada Allah bahwa ciptaan Allah ini merupakan hal yang tidak sia-sia. Jadi manusia dengan berpikir itu juga perintah. Iya, perintah. Ibadah. Iya, beribadah berarti kan. Salah satu ibadah. Iya, bukan ibadah mahdhah saja ya. Ibadah kan ada dua, ada yang mahdhah, ada yang am kan. Nah, jadi kalau sekiranya terlengkapi keduanya itu berarti dia siap menjadikan dirinya untuk mutmainnah, jiwa yang tenang, kemudian bisa memberikan rahmat kepada alam ini. Itulah tugas dia bisa terpenuhi. Nah, kalau itu semua dipenuhinya, ibadah dia lakukan, ingat Allah dia lakukan, kemudian bisa pula memanfaatkan isi alam ini, berarti dia sudah dikenal dengan nama muttaqin kan, orang yang sudah siap itu begitu kan. Terkait masalah tujuan hidup manusia ini kan tadi harus ibadah sehingga dengan ibadah itu akan bisa membuat ketenangan. Di sana kalau kita lihat kan ada juga ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ingatlah bahwa dengan ingat pada Allah itu adalah akan menjadikan pikiran kita, hati kita tenang. Nah, di sini berarti kan tadi berpikir itu semuanya juga satu bentuk akan mengusahakan diri kita bisa tenang. Iya. Berarti. Iya, berarti kan bisa tenang. Oleh karena dengan kita berpikir dalam arti terus berpikir tentang ciptaan Allah juga, berpikir ya berbuat juga dalam rangka rahmatan lil alamin kan, begitu kan. Kita melepaskan diri dari perbuatan fasad. Oleh karena Tuhan
Innallaha la yuhibbul mufsidin, tidak senang dengan orang yang berbuat fasad, kan? Begitu. Jadi semuanya itu dalam rangkaian kita untuk kembali mempersiapkan diri dengan mutmainnah tadi kan, dengan zikir yang banyak kepada Allah tadi, berarti kita sudah mempersiapkan diri untuk betul-betul kembali kepada surga itu. Oleh karena kita sudah mempersiapkan jati diri kita sebagai ciptaan Allah yang sebutkan di dalam surat At-Tin kan, khalaqnal insan fi ahsani taqwim, ya kan? Kalau enggak demikian berarti pilihan kedua summa radatnahu asfala safilin, begitu kan? Jadi itu jadinya. Jadi hakikat dan tujuan hidup kita ya tiada lain, bukan takwanya, tapi kembali kepada Allah, masuk surga sebagaimana Tuhan sudah menyatakan kepada Bapak manusia kan, kita diperlukan tinggal di surga itu sendiri. Jadi kita asalnya dari surga, kembali ke surga. kemudian kita berbuat di dunia ini beribadah, Iya, berpikir beribadah, ibadah. berpikir, dan pada akhirnya kita diangkat kembali. Yang persiapkan diri Kalau untuk kembalinya nanti bukan ke surga gimana? Kalau ke neraka ke bagaimana? neraka, berarti kan kita tidak menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Berarti tujuan hidup tadi yang Nah, nyimpang berarti kan. Iya. ini dalam koridor perkembangan kehidupan sekarang ini kan, godaan dalam hidup ini kan begitu. Oh, bisa saja terjadi kan, tinggal bagaimana fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kan. Oleh karena ada kemungkinan, oleh karena di dalam jiwa kita kan memang disiapkan Tuhan jalan itu, silakan milih. Itulah demokrasinya Islam itu kan, ya. Jadi kita di dalam mengejar dalam kesuksesan hidup ini sebenarnya memang perlu satu usaha-usaha maksimal untuk kebaikan-kebaikan yang Iya. kita lalui. Ketika kebaikan maka itu lempengannya adalah surga. Iya, surga. Jadi kalau kita katakan kita menyatakan diri untuk masuk kelompok orang-orang yang takwa itu, kalau kita perhatikan banyak sekali yang harus kita lakukan. Seperti di dalam awal surat Al-Baqarah, yaitu berapa syarat itu, catatan berapa orang yang takwa. Di dalam surat Ali Imran begitu juga kan. Kemudian ada pertengahan dari surat Al-Baqarah ayat 177 itu ada 16 paket itu yang harus kita lakukan. Tapi seluruhnya itu bisa disimpulkan kita harus berbuat dalam rangkaian amar ma'ruf nahi munkar kan. Begitu. Terkait dengan ibadah puasa yang kita laksanakan ini, dari tujuan hidup tadi itu kira-kira gimana Mas? Itu kan puasa itu merupakan peluang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau sekiranya selama 11 bulan sebelumnya, andai kata titik-titik kesempurnaan kita untuk menjadi takwa itu terlobangi. Nah, di sana kan disebutkan Ramadan itu bulan pembakaran, pembukaran dari dosa-dosa yang ada. Ramadan itu bulan-bulan maghfirah. Kita kesempatan untuk bagaimana agar supaya manfaatkan itu untuk minta ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Ramadan itu juga merupakan bulan untuk memaksimalkan pahala seluruhnya kan. Kalau itu ibadah yang fardu itu nilainya akan sampai 700 kali lipat. Kemudian ibadah-ibadah sunnah itu akan menjadi nilainya seperti ibadah wajib ya. Nah, ini kita manfaatkan betul. Ya Allah memberikan Bukan main. Itu peluang bagi kita kan. Sayang kita kalau tidak memanfaatkan secara penuh total. Itulah totalitas kita manfaatkan Ramadan itu kan. Belum tentu kita ketemu lagi. Ini saja kan belum tentu kita kan. Mohon maaf seperti almarhum Buya Profesor Dr. Kiai Haji Jam'an Nur itu kan sebentar lagi, tapi Tuhan menghendaki lain. Padahal kita selalu berdoa. Oh ya, kita berdoa terus kan. Iya, barokah di dalam bulan Sa'ban, baligna fi Ramadan fi Sa'ban ya. Iya, itu harapan kita kan. Iya, peluang yang sayang kalau disia-siakan kan. Kita sedekah walau sedikit nilainya besar, ya kan? Kita menggunakan sholat-sholat barangkali yang kita selama ini tidak kita lakukan, kita manfaatkan penuh pokoknya. Al-Quran kita jadikan tadarus penuh, ya. Tiap waktu yang luang itu kita gunakan gitu. Itu semua dalam rangka untuk kita kembali kepada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu ya. Dari
tempat yang suci yaitu surga. Kembali ke surga lagi, kembali ke surga lagi ya. Kita jadikan kita sebagai abdun itu untuk selalu menjadikan diri kita sesuai dengan tugas yang diberikan Tuhan adalah khalifah kan. Kemudian juga kita berkewajiban untuk mengisi sebagaimana tujuan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin dengan standar akhlakul karimah. Nah, ini yang paling pokok kan. Kehidupan kita. Iya. Jadi berakhlak karimah kepada siapapun. Nah, bukan saja kepada sesama manusia, kepada alam pun kita akhlakul karimah kan. Kalau bisa malah dengan musuh. Oh iya, musuh juga. Ya. Banyak sekali contoh yang diberikan Nabi kan. Nabi berjalan sama Anas, kemudian selendangnya ditarik oleh orang Badui kan. Langsung Nabi kelihatan marah tapi tidak sama sekali marah. Anas kan mau mukul itu kan, tapi kata Nabi jangan. Bahkan diberikannya selendangnya itu kan, surbannya itu. Mungkin contoh-contoh itu kan begitu berat. Bukan main ya. Untuk memaafkan orang yang mengazab kita atau menzalimi kita itu kan satu perbuatan yang bukan main. Tapi nilainya itulah Islam menyampaikan. Artinya mengejar kembali ke surga lagi. Itu kemampuan untuk itu kan. Bukan main itu ya Islam itu. Kalau kita kaji, kita kembali teliti, masya Allah Islam itu ya aman dunia ini. Kalau ajaran Islam itu dilaksanakan kan, iya aman, tenang, damai gitu. Mungkin karena waktu juga yang akan memisahkan kita, mungkin kira-kira apa kesimpulan di dalam perbincangan kita ini tentang tujuan hakikat hidup ini apa? Kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan atau hakikat tujuan kehidupan kita itu ada kita kembali kepada Allah itu untuk masuk surga. Nah, itu yang paling pokok. Sedangkan takwa itu merupakan satu sarana saja ya. Bagaimana kita menyiapkan diri kita, kesimpulan daripada tugas kita sebagai khalifah, kita juga harus menyebarkan rahmatan lil alamin, didasari oleh akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Berarti kita kalau itu sudah, jadi diri kita siap dengan kondisi jiwa yang mutmainnah. Nah, orang jiwa yang mutmainnah inilah yang dipanggil Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Masya Allah, kan surga itu. Ya. Wadhuli fi ibadi wadhuli jannati, itu kan Tuhan sudah menjanjikan kepada kita. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah pada bincang dialog Ramadan penuh hikmah. Penuh hikmah ini ya. Alhamdulillah kita sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada perlu kita ketahui bahwa kegiatan ini adalah kerjasama antara Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan RPTC. Mudah-mudahan ini akan bisa kita berjumpa lagi pada waktu yang lain. Terima kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.